Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Daku TV dimanapun berada, pada kesempatan yang mulia ini mari kita bersyukur kepada Allah, karena dengan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah merupakan pembuktian kita sebagai hamba Allah. Karena kata Rasulullah, ni'matani maghdubun fima katsirum minan nas. Ada dua kenikmatan yang dilalaikan manusia. Yang pertama as-sihah, kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, kesempatan. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau, kepada wasiat dan nasihatnya, sehingga kita nantinya selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin pemirsa Daku TV dimanapun berada, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mencoba meneladani kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, Nabi kekasih Allah. Setiap agama di dunia ini memuliakan Nabi Ibrahim. Bagaimana orang Kristiani memuliakan Nabi Ibrahim, bagaimana juga Yahudi memuliakannya, begitu juga kita umat Islam. Di dalam Al-Quran Allah memberikan kabar kepada kita tentang ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah memberikan ujian musibah kepada Nabi Ibrahim dengan ujian yang sangat banyak dan berat. Kita lihat dalam sejarah ketika Nabi Ibrahim masih berusia kanak-kanak, bahkan di usia remajanya, Nabi Ibrahim punya seorang ayah yang belum beragama Muslim, yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita tidak seberuntung dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mungkin tidak seberuntung dengan kita. Dia memiliki ayah yang tidak beriman. Sedangkan kita sejak dilahirkan punya kedua orang tua yang Muslim. Nabi Ibrahim alaihissalam punya ayah bernama Azar, pembuat patung yang disembah oleh kaumnya. Suatu ketika Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk beriman kepada Allah. Namun ayahnya menolak tawaran itu dengan mengatakan, la illam tantahi la arjumannaka wa durni maliya. Ibrahim, jika engkau tidak berhenti menasihatiku, tidak berhenti menceramahiku, aku akan melemparmu, aku akan merajammu. Dalam ilmu bahasa Arab, la arjumannaka, rajam di situ adalah dibunuh, dibunuh sampai meninggal dunia. Nabi Ibrahim diusir dan diancam oleh ayahnya sendiri, kalau tidak pergi meninggalkannya, wadurni malia, tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari rumahnya sendiri oleh ayah kandungnya sendiri. Tapi Nabi Ibrahim tidak menjawab, tidak membalas ucapan itu dengan sumpah, dengan celaan. Tapi Nabi Ibrahim malah mendoakan ayahnya, sa'astaghfiru laka rabbi. Ya ayahku, aku akan mohonkan kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa. Mungkin di antara kita ada seperti Nabi Ibrahim, punya orang tua yang tidak beragama Muslim. Di dalam Islam kita dilarang berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita, sekalipun dia tidak Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat dan mengatakan, ya Rasulullah, aku punya seorang ibu dan dia bukan Muslim. Apakah aku boleh memberikan hadiah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan dia hadiah. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita sekalipun dia tidak berkeyakinan dengan kita. Itulah ajaran Islam, rahmatan lil alamin. Hadirin Daku TV yang dirahmati Allah, kita juga teringat dengan sebuah kisah seorang sahabat. Dia bukan golongan sahabat, tapi dia hidup di zaman Rasulullah. Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah nanti dia masuk golongan tabi'in.
Dia tidak bertemu dan dia tidak melihat Rasul karena rumahnya yang begitu jauh ke rumah Rasulullah. Beliau tinggal di kota Yaman sedangkan Rasulullah tinggal di kota Makkah. Kata Rasulullah memberikan wasiat kepada Umar, "Ya Umar, temuilah seorang anak muda. Minta doa kepadanya, doanya dikabulkan." Umar heran, kenapa harus minta doa kepada anak muda yang dimaksud Rasulullah itu? Qais Al-Qarni. Padahal dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Umar bin Khattab kita lihat bagaimana dia selalu bersama Rasul. Ketika di medan perang, ketika menyiarkan agama Islam, Umar selalu di garda terdepan. Makanya Rasulullah memberikan sebuah lakop nama kepada Umar, Al-Faruq, orang yang mampu, berani membedakan antara hak dan batil. Hadirin pemirsa Daku TV yang dirahmati Allah, rupanya rahasia yang dimiliki oleh Qais Al-Qarni, walaupun dia tidak bertemu dengan Rasul, dia tidak sehebat Umar bin Khattab, tidak sepintar Ali bin Abi Thalib, tetapi dia habiskan usianya untuk merawat kedua orang tuanya. Dia punya ibu yang lumpuh, namun ibunya itu bercita-cita ingin umrah, ingin menunaikan haji. Kata Qais Al-Qarni, "Mak, tahun depan kita akan menunaikan haji. Saya akan bekerja mencari nafkah untuk bisa pergi ke sana." Karena mereka miskin, tidak punya biaya untuk membeli seekor onta sebagai alat transportasi ke Mekah. Lalu Qais Al-Qarni bekerja siang dan malam mengumpulkan harta, tetapi uang yang dikumpulkan tak cukup untuk membeli onta. Namun dia beli seekor anak lembu. Dalam riwayat yang lain seekor anak kambing. Dia gendong setiap hari anak lembu atau kambing itu ke atas bukit sampai orang mengatakan Qais Al-Qarni sudah gila. Tetapi Qais tidak mendengarkan kata orang. Dia hidup bukan untuk orang lain, dia hidup hanya untuk Allah. Dia mengangkat anak domba, anak lembu itu untuk berusaha nanti berlatih mengangkat kedua orang tuanya. Tibalah di bulan Dzulhijjah, bulan haji. Dia katakan sama ibunya, "Mak, ayo kita berangkat haji." Kata ibunya, "Qais, di mana onta kita?" Kata Qais, "Saya yang akan menggendongmu, Mak." Qais Al-Qarni menggendong mamaknya dari kota Yaman menuju kota Mekah, begitu jauh perjalanannya. Sampai di kota Mekah, mereka menunaikan ibadah haji sebagaimana biasa. Maka sebab itulah Qais Al-Qarni dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah beliau dikenal manusia yang dirindukan langit. Hadirin jamaah Daku TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim adalah teladan untuk kita semua. Bagaimana dia memuliakan, menghormati kedua orang tuanya sekalipun tidak berkeyakinan dengannya. Ujian yang kedua yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berdakwah kepada Raja Namrud. Dia dibakar oleh Raja Namrud dengan api yang sangat gejolak dan panas. Tapi Nabi Ibrahim tetap sabar menghadapi itu. Allah katakan kepada api itu, "Ya naru kunu bardaw wa salama." Wahai api, dingin dan berikanlah keselamatan kepada Ibrahim. Kemudian ujian yang terakhir pada kesempatan ini, Nabi Ibrahim lama tidak memiliki keturunan. Dia selalu berdoa siang dan malam di samping Masjidil Aqsa, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang saleh. Akhirnya dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Hajar, seorang wanita yang disayangi oleh Raja Mesir ketika itu. Dihadiahkan kepada Ibrahim alaihissalam. Dari rahimnya lah lahir seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Lama menunggu keturunan. Ketika anak itu sudah lahir, Allah menyuruh Ibrahim untuk meninggalkannya di tengah padang pasir yang gersang, tidak ada kehidupan. Kemudian sang anak itu ketika berusia remaja, falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika dia berusia remaja, Allah menyuruhnya untuk menyembelihnya sendiri. Tetapi Nabi Ibrahim berhasil melaksanakan itu. Walaupun begitu tantangan yang berat, godaan dari setan yang berat sekali, Nabi Ibrahim berhasil. Maka ayat selanjutnya Allah katakan, "Qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Ketika Nabi Ibrahim berhasil menghadapi semua musibah dan tantangan itu, Allah menjadikannya sebagai pemimpin bagi manusia.
pemimpin bagi segala agama. Nyatanya hari ini semua orang kenal dengan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin Daku TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pendidik, untuk menjadi orang yang bermanfaat, orang yang terdepan, maka marilah kita contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia memberikan keteladanan bagi setiap orang. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini, yaitu kisah keteladanan Nabi Ibrahim, dapat kita ambil ibrah dan manfaatnya, khususnya buat diri saya pribadi. Maka saya juga mengucapkan terima kasih banyak dengan adanya sebuah program Daku Channel ini, Daku TV, sehingga menyiarkan dakwah Islam, menyiarkan dakwah edukasi supaya semua masyarakat dapat mendengarkan daripada pembicara di Darul Quran. Pesantren, pondok pesantren Darul Quran yang berada di Desa Amplas, Tembung, yang didirikan oleh seorang tokoh pendidikan yang tak asing di telinga kita, yaitu Profesor Dr. Haji Amarullah. Semoga Allah memanjangkan usianya dan semoga juga kita di sini dapat berkontribusi di dalam menghidupkan Daku TV ini. Sekian, ilal liqa' ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.